Hola Sineas, kembali lagi bersama saya Alfian. Kali ini kalian masih ingat nggak dengan Jason Momoa? Yoi, pria kekar, gondrong, kece, pemeran Aquaman. Pasti inget kan? Wait. Pernah kebayang nggak gimana raut wajah Momoa kalau lagi mewek nangis, lagi patah hati? Kalau belum, kalian kudu nonton nih film Netflix judulnya Sweet Girl yang rilis pada tahun 2021 ini. Cus, tanpa lama-lama kita saksikannya. Tangisan Momoa. Jason Momoa membintangi film Sweet Girl, film aksi thriller penuh baku hantam, menawarkan premis yang kuat dan menarik. Sayangnya nih, terjebak dengan cerita yang campur aduk dan diakhiri dengan plot twist yang tidak disangka-sangka, tetapi penuh tanda tanya. Yaudah, langsung. Film ini menceritakan tentang Ray yang diperankan oleh Jason Momoa dan anaknya Rachel yang diperankan oleh Isabella Merced. Mungkin kalian pernah nonton film Dora the Explorer versi real life-nya ya. Nah, itu dia tuh Rachel atau Isabella Merced. Dan satu lagi sang istri Ray, Amanda, yang diperankan oleh Adria Arjona. Di sini Amanda diceritakan menderita kanker ganas. Hanya ada satu obat yang dipercaya dapat menyembuhkan Amanda. Tetapi akhirnya obat tersebut ditarik dari peredaran oleh Bioprem, grup farmasi pembuat obat, dan penarikan obat tersebut ditayangkan secara live di stasiun TV. Kebetulan saat itu Ray yang sedang menonton acara tersebut langsung mengikuti telekonferensi dengan pemilik pabrik obat dan menentang penarikan obat tersebut karena obat tersebut sangat dibutuhkan untuk istrinya. Namun tak membuahkan hasil sampai akhirnya Ray emosi dan ngancem bunuh tuh si pemilik obat. Tapi ancaman itu juga tidak digubris. Sekian beberapa waktu, istri Ray pun akhirnya meninggal karena tak mendapatkan obat tersebut. Disinilah Ray atau Jason Momoa sangat sedih, mewek, dan yang kita tunggu-tunggu, yes! Aduh, jangan bersedih atas penderitaan orang ya. Dan yang kita tunggu-tunggu, tangisan Momoa pun pecah. Kasihan. 6 bulan selepas kematian Amanda, Ray mendapatkan telepon dari seorang jurnalis yang menyebutkan mengenai Bioprem tersebut terlibat dalam aktivitas kriminal, yakni permainan dagang obat dan penyuapan yang dilakukan oleh oknum senator atau pejabat negara kepada pemilik obat tersebut. Nah, si jurnalis ini meminta Momoa atau Ray untuk bekerja sama dengan dia menceritakan kisah Ray agar dimuat dan nanti dapat menjadi olahan berita yang akan digunakan sebagai tameng untuk menyerang atau membongkar tindak kriminal tersebut. Singkat cerita, Ray dan jurnalis ini pun bertemu. Namun dalam pertemuan itu si jurnalis ditikam oleh pembunuh bayaran yang mengetahui rencana mereka berdua. Ray mencoba membantu. Rachel anaknya pun ikut membantu karena mengikuti ayahnya saat pergi menemui jurnalis itu secara diam-diam. Baku hantam terjadi sampai akhirnya si Ray juga kena tikam dan Rachel pun terlihat lemas karena hantaman penjahat. Mereka berdua akhirnya terkapar di stasiun kereta dan pembunuh bayaran tersebut berhasil kabur. Scene berganti, terlihat Rachel berlatih tarung bebas di tempat latihan bapaknya atau Ray. Nah, di sini nih kawan, mulai ceritanya campur aduk. Kita diperlihatkan
baku hantam untuk balas dendam atas kematian sang ibu Rahel atau istri Ray. Penonton ditunjukkan bagaimana aksi balas dendam yang dilakukan oleh Ray dengan menggunakan tangan kosong atau bertarung tanpa senjata. Tidak hanya itu, kekuatan Ray ini juga diuji saat mengejar pembunuh bayaran, dan juga senator itu menggunakan alat berat hingga kejar-kejaran dalam mobil. Sampai endingnya nih melompat ke dalam air dari ketinggian puluhan meter dari atas stadion sepak bola. Wow! Kayaknya di sini si doi masih berasa menjadi Aquaman kali ya. Tapi ternyata penonton, tapi di sini yang dibuatnya kita sangat janggal dan membagongkan, karena setelah kita dibuat tegang dengan baku hantam tersebut, kita dipaksa menerima kenyataan bahwa yang melakukan aksi spektakuler tersebut bukanlah Ray atau Momoa, tapi Rahel anaknya. Dan ternyata si Ray ini sudah lama mati sejak ditusuk oleh pembunuh bayaran di kereta api itu loh. Jadi waktu mereka terkapar berdua, yang hidup itu hanya Rahel. Si Ray juga ikut terbunuh karena kena tikam. Ah buset dah, jadi bingung gue reviewnya gimana. Next. Ternyata dalam film ini si sutradara ingin mengangkat tema kepribadian ganda yang memang memiliki potensi menarik dalam perfilman, dan sudah dieksplor sedemikian hebat seperti salah duanya contoh di film Fight Club tahun 1999, dan juga ada di film Split tahun 2016. Namun berbeda dengan film-film sebelumnya atau film-film yang menggunakan tema kepribadian ganda, di film Sweet Girl ini tidak seperti yang kita bayangkan. Kita dibuat bingung karena tidak dapat menangkap apa yang dimaksud. Penonton sulit melihat tanda-tanda jika sang ayah sudah tewas sejak lama. Naskahnya tak mampu secara cerdik memberikan kejutan yang seharusnya terjadi karena pengembangan plot demi plot yang sudah terdapat banyak kejanggalan. Di sisi lain, penampilan Jason Momoa dan Isabella Merced sebenarnya telah cukup menggoda dengan dialog-dialog cerdas dan komedi-komedinya. Demikian juga dengan kualitas akting Amy Frederica sebagai senator korup yang cukup mengesankan meski tak banyak porsi scene yang ia mainkan. Yang akhirnya kedok korup obatnya berhasil dibongkar Rahel dengan cara direkam menggunakan smartphone, dan rekaman suara tersebut dikirim ke FBI. Rekaman suara tersebut berisi pengakuan dari Amy bahwa ialah yang menyogok dan meminta pemilik pabrik obat untuk tidak memasarkan obatnya dan menimbun obatnya, dan kemudian berdalih memberikan obat murah kepada masyarakat. Oke sinias, saya hanya berkesimpulan, saya tidak melihat full Sweet Girl yang diinginkan. Bagaimana seorang bocah sekelas Rahel mampu mengalahkan musuh-musuh besar dengan tangannya sendiri, mengalahkan musuh-musuhnya berbalut rencana-rencana nekatnya yang bagi orang dewasa pun sangat tak masuk akal untuk dilakukan oleh gadis seseusianya. Kayaknya ini film bukan untuk dipikir deh, tapi hanya untuk ditonton. Perlu kerja keras untuk menutup Sweet Girl tanpa candaan konyol. Twist gila untuk berkompromi dengan akal sehat. Mikir-mikir dah tuh. Semoga ke depan Jason Momoa dapat memerankan film yang lebih bagus ya, dengan alur cerita yang lebih menarik. Bagi saya sih film ini cukup menghibur, tapi tidak cukup bagus untuk kita pikir karena banyak adegan yang tidak masuk di logika. Oke dah, sebagai hiburan aja ya rekan. Mungkin rating pribadi dari saya sih 5,5 ya. Ini untuk hormat saya kepada Jason Momoa. See you, bye-bye di review selanjutnya.